Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali, saya senang bisa kembali lagi ke SMA walaupun jarak jauh ya, bertemu dengan adik-adik sekalian. Momen-momen seperti ini merupakan mungkin momen-momen yang mungkin bagi saya ini adalah suatu kehormatan sekali bisa istilahnya kembali ke SMA dan juga bisa berbagi ilmu gitu. Dan juga hal yang patut saya syukuri adalah di sini berarti saya dalam kapasitas bukan sebagai murid lagi, namun istilahnya sharing kepada adik-adik yang masih menjadi murid gitu. Insya Allah ilmu yang saya punyai, yang saya pelajari juga dulu dari Ustadz-Ustadzah di SMA, ini saya aplikasikan dan kemudian saya kembalikan lagi ke adik-adik supaya bagaimana sih kita ditempa di SMA Al-Hikmah selama 3 tahun ini, 3 tahun kemarin, lalu kita mengambil ilmu tersebut di dunia nyata dan alhamdulillah bisa sukses begitu. Enggak gitu. Delok muka-mukanya. Oke, baik. Mungkin ini saya awali dulu dari perkenalan ya, dari perkenalan diri. Mungkin belum saya tampilkan dulu slide-nya karena saya perkenalan dulu. Nanti mungkin yang sesi kedua akan saya buat slide-nya. Ini sebentar saya coba buka beberapa sumber foto-foto begitu ya. Nah, saya Jaludin Muhammad Tandaru, lulus dari SMA Al-Hikmah itu tahun 2013. Dulu jurusannya IPS. IPS-nya tapi ini ya, bukan pilihan ya. IPS-nya IPS terpaksa gitu ya. Karena dulu pengennya IPA. Karena di awal saya pengen masuk FTMD ITB gitu ya. Masuk ke teknik penerbangan gitu. Nah, namun karena nilai kimia saya jelek, udah di remedi tetap jelek juga gitu ya. Waktu itu nilainya itu cuma 48 gitu ya. Terus di remedi. Nggak boleh curhat. Ini curhat ya ini. Di remedi nggak tambah bagus tapi tambah jelek gitu ya. Siapa? Gurunya siapa waktu itu? Ustadz Adi. Waktu itu Ustadz Adi, iya Ustadz Adi. Saya masih ingat waktu itu Ustadz Adi itu udah berusaha untuk membuat pelajaran kimia itu sangat menyenangkan gitu ya. Jadi itu buku kimia itu masih benar-benar buku paling bagus. Jadi udah kayak majalah. Saya masih nyimpen bukunya. Tapi saya nggak ngerti-ngerti gitu loh udah baca kayak apapun. Jadi waktu itu di remedi tetap jelek. Nah waktu itu disarankan oleh wali murid saya ya, wali kelas saya itu udah Le kamu ngambil IPS aja karena kalau IPA sulit nanti gitu kan. Nah akhirnya ya Bismillah lah dengan berat hati gitu ya, udah berpikiran waduh ini gimana apa nggak lanjut ke sekolah atau gimana gitu ya. Akhirnya tapi lanjutin aja gitu. Nah di kelas 12 alhamdulillah lulus ya nggak bagus-bagus banget tapi ya alhamdulillah di posisi yang cukup bagus gitu nilai NEM-nya waktu itu. Nah tapi waktu itu ini trouble lagi sih ketika waktu misalkan memilih jurusan gitu karena nggak ada bayangan sama sekali untuk memilih jurusan IPS gitu kan. Nah jadi waktu itu bingung mau kuliah apa sih sebenarnya saya ini gitu kan. Aku ini mau kuliah apa gitu. Nah awalnya ikut-ikut teman-teman karena waktu itu yang paling beken adalah jurusan SBM ITB gitu ya, yang paling passing grade-nya paling tinggi dan itu paling prestis lah di kalangan anak IPS gitu. Nah akhirnya milih ITB waktu itu. Nah namun nggak keterima ITB melalui jalur undangan. Habis itu mencoba berjuang SBMPTN sama SIMAK. Nah mungkin saking PD-nya juga. Dulu saya nggak pernah ikut bimbingan belajar kayak misalkan di Primagama atau di GO gitu. Nah saya cuma mengandalkan bimbingan belajar intensif yang ada di sekolah aja gitu kan. Dulu kan di sekolah kan setiap hari ada intensif sampai ada PR-nya juga namanya responsi gitu ya dikumpulkan. Nanti setiap minggu nanti di rank gitu kan. Melalui tryout. Nah itu saya udah pede banget karena selalu menempati 10 besar. Gitu kan. Nah setelah itu alhamdulillah waktu SBMPTN saya keterima di Unair jurusan Ekonomi Islam.
sudah masuk, sudah bayar, sudah dapat, gitu ya. Nah, tapi setelah sudah dapat jaket alma mater, kemudian muncul ini apa namanya pengumuman SIMAK gitu ya. Nah, pas pengumuman SIMAK ini muncul, ternyata saya nggak ngira banget, alhamdulillah keterima di akuntansi UI. Waktu itu saya iseng-iseng aja sebenarnya milih akuntansi UI gitu kan. Karena juga saya nggak ngira kalau misalkan akan diterima di akuntansi UI yang passing grade-nya sangat tinggi gitu ya. Nah, lalu saya masuk ke akuntansi UI melalui jalur SIMAK. Nah, lalu tetapi setelah 2 tahun pertama saya merasa saya nggak belong ke sana gitu ya. Karena mungkin inti yang saya rasakan waktu itu adalah sebenarnya ilmu akuntansi ini sebenarnya hanya apa ya? Saya melihat kurang menantang, bukan kurang menantang ya, kurang berkembang gitu ya. Karena mungkin ketika kita sudah tahu bagaimana cara masukkan ke jurnal, apa itu jurnal pembalik, apa itu kertas kerja, bagaimana cara menggunakan jurnal penyesuaian dan sebagainya, itu udah bisa gitu ya. Kita mengetahui rumusnya, menghafal rumusnya udah pasti 100 gitu, tanpa istilahnya ada perkembangan ilmu ke depannya lagi bagaimana gitu. Nah, lalu pada saat itu saya juga udah magang di PwC, salah satu company akuntan publik ya di Jakarta. Nah, inilah yang menjadikan titik balik utama saya untuk memutuskan saya awalnya belum hijrah ya, belum berpindah. Namun ingin mempelajari hukum gitu ya. Karena memang saya melihat bahwasanya praktek akuntansi itu kadang-kadang banyak yang menghindari hukum gitu. Contohnya ketika kita membuat laporan keuangan perusahaan itu biasanya dibuat ada 3. Ini di realitasnya ya. Kalau misalkan teman-teman yang di sini mungkin belajar ekonomi atau akuntansi, mungkin hanya tahu kalau misalkan laporan keuangan itu harus balance, harus jujur, harus dibuat hanya 1 doang gitu ya. Nah, namun kalau misalkan dalam praktek kerja gitu ya, di multinational company, mereka buat 3. Yang pertama itu yang paling bagus, itu mereka berikan kepada investor gitu ya, supaya investor itu percaya dengan perusahaan. Yang kedua itu yang paling buruk. Nah, yang paling buruk ini biasanya untuk laporan internal gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling murah. Artinya di sana kira-kira pengeluaran perusahaan itu benar-benar bisa ditekan. Ya, ini istilahnya termasuk tax avoiding juga. Contoh ketika misalkan perusahaan transaksi 1 miliar. Nah, namun 1 miliarnya ini ternyata supaya untuk memperkecil tax itu dibagi menjadi 10/10 juta atau per 1 juta bahkan itu. Dan itu tax-nya akan lebih kecil. Jadi diakalinya seperti itu. Atau mungkin nggak sampai kena tax. Nah, oleh karena itu saya merasa kalau kayak gitu berarti perusahaan ini zolim juga gitu ya. Berarti saya dengan membantu ini, saya membantu kezoliman dengan cara perusahaan multinasional ini dia meraup keuntungan besar dari masyarakat menggunakan sumber daya alam, namun nggak mengembalikan dalam bentuk pajak yang dimana pajak tersebut akan dipakai untuk pembangunan gitu. Nah, saya berpikir seperti itu. Bagaimana dengan hukumnya gitu kan? Nah, saya lalu kemudian 2015 ikut SIMAK lagi Fakultas Hukum dan alhamdulillah masuk gitu ya. Masuk di Fakultas Hukum. Nah, di Fakultas Hukum saya mengambil jurusan hukum internasional. Hukum internasional ini sebenarnya agak unik teman-teman karena memang ketika teman-teman yang mungkin cita-cita sebagai diplomat ya, ya memahami mengenai hubungan internasional. Namun hukum internasional ini unik karena dia mempelajari bagaimana hubungan antara negara dengan negara maupun hubungan antara individu dan individu yang melewati batas-batas negara. Gitu. Artinya ini adalah suatu hukum yang unik dan juga berkembang, di mana kedepannya kita sebagai individu ini sudah tidak bisa dilepaskan terhadap hukum internasional. Jadi kita sebagai individu, kayak misalkan kita menggunakan Zoom ini saja, kita sudah menjadi subjek hukum internasional gitu. Karena kenapa? Ya Zoom ini merupakan aplikasi miliknya US. Mungkin Al-Hikmah beli license Zoom, ini menyepakati hukum-hukum yang ada dari US gitu. Jadi artinya kita sekarang lagi engage dalam suatu hal transaksi internasional di mana itu di-govern semua oleh hukum internasional. Begitu.
Ya, bentar, ini saya sharing apa namanya PPT saya. Nah, oke. Nah, saya teruskan sebentar mengenai apa namanya pengalaman saya. Nah, dari menggeluti hukum internasional tersebut, alhamdulillah kemudian saya dipercaya untuk memimpin salah satu organisasi waktu itu di setara UI gitu ya. Waktu itu nama organisasinya adalah Foreign Policy of Indonesia, Foreign Policy Community of Indonesia. Di mana di sana saya bertugas untuk kemudian apa namanya mereview policy internasional Indonesia dalam level mahasiswa gitu. Nah, kalau misalkan mahasiswa ini dikenal sebagai aktivis gitu ya, yang suka protes kepada apa kebijakan negara gitu. Nah, tapi kalau yang dilakukan oleh FPC ini adalah dia protes terhadap kebijakan internasional Indonesia dalam bentuk tertulis gitu ya. Jadi dari sana saya dikenal apa namanya Kemenlu dan juga beberapa Departemen Internasional Indonesia gitu ya mengenai mahasiswa yang sering menulis mengenai hukum internasional begitu. Nah, kemudian apa namanya selanjutnya dari sana saya dikenal sebagai mahasiswa aktivis yang apa namanya selalu menulis mengenai hukum internasional begitu. Nah, suatu saat di tahun 2017 gitu ya, 2017 saya mendapat undangan kemudian ada acara namanya International apa namanya World Model United Nation gitu ya. Di mana ini sebenarnya suatu model United Nation, suatu MUN tapi cukup berbeda gitu karena memang diselenggarakan oleh UN dan juga hasil dari apa namanya conference ini akan nanti disumbangsikan kepada langsung kepada UN gitu. Nah, waktu itu saya berangkat mewakili Indonesia dan saya ditempatkan di legal committee karena memang saya basisnya adalah orang hukum, orang legal dan saya ditempatkan di legal committee. Nah, legal committee ini dia waktu itu sedang membahas topik mengenai extrajudicial killings. Nah, kalau teman-teman pernah membaca mengenai extrajudicial killing atau pernah mendengar extrajudicial killing ini merupakan suatu keadaan ketika negara melakukan pembunuhan semena-mena gitu ya, tanpa adanya proses hukum atau due process of law. Nah, ini terjadi waktu itu marak di Filipina ya oleh rezimnya Duterte. Lalu yang paling marak lagi dan tidak pernah mendapatkan perhatian dunia yaitu terjadi di Irak dan Afghanistan. Gitu ya, karena mereka menjadi negara apa namanya war zone gitu ya, area konflik antara pasukan koalisi dan juga apa namanya beberapa grup militan di sana termasuk grup teroris Al-Qaeda dan waktu itu belum ada ISIS gitu. Nah, namun terjadi extrajudicial killing di sana. Nah, salah satu proposal yang saya apa namanya berikan di sana adalah saya kemudian merancang suatu apa namanya sistem gitu ya, bagaimana sebuah apa namanya occupying force atau apa namanya pasukan koalisi yang mengokupasi daerah tersebut, dia juga bisa menerapkan hukum, bukan hanya untuk menerapkan hukum apa namanya martial law atau misalkan jika terbukti salah atau tidak terbukti salah atau dicurigai salah dia langsung ditembak di tempat kayak seperti itu, namun harus sebagai due process of law. Hal ini juga apa namanya diperuntukkan untuk memenangkan hati juga dari penduduk-penduduk di Afghanistan dan juga Irak ya istilahnya ya ini untuk mengajari mereka untuk bagaimana how to be a civilized nation gitu kan melalui due process of law. Nah, itu singkat dan alhamdulillah dari sana saya kemudian mendapat apa namanya penghargaan berupa diplomasi award dari PBB karena dari legal committee itu saya yang memimpin apa namanya berjalannya rapat dan hampir 80% sama 70% saya menggerakkan apa namanya arah dari rapat tersebut begitu. Nah, dari sana saya dihargai oleh Diplomasi Award dan alhamdulillah dari sana saya juga sampai sekarang masih terus apa namanya berkecimpung di dalam dunia hukum gitu ya, khususnya hukum internasional. Nah, setelah lulus kemarin saya kemudian menggeluti lebih dalam ke hukum kesehatan gitu. Sebenarnya bukan hanya hukum kesehatan yang saya geluti, tapi juga hukum antariksa. Nah, namun karena hukum antariksa di Indonesia sangat-sangat lambat perkembangannya, maka saya memilih hukum kesehatan yang
masih banyak diperlukan oleh masyarakat begitu. Saya waktu kemarin selesai S1 skripsi saya mengenai hukum kesehatan internasional pada keadaan bencana alam. Saya waktu itu studi di Aceh dan juga di Palu. Bagaimana relawan internasional tersebut itu melakukan pelayanan kesehatan terhadap warga Indonesia dan apa saja kendalanya. Dan saya menemukan banyak kejanggalan di sana. Salah satunya adalah relawan internasional tersebut terkadang ya namanya relawan kadang-kadang nggak semua orang ikhlas gitu, nggak semua orang cuma-cuma gratis menolong, nggak. Kadang-kadang mereka memiliki tujuan lain. Nah, tujuan lain ini seperti misalkan melakukan yang paling buruk saya temui adalah dia melakukan eksperimen obat gitu ya. Dan kita tuh dianggap sebagai udah korban, terus membutuhkan pertolongan, lalu menjadi kelinci percobaan gitu. Nah ini yang kemudian saya temukan, lalu saya advokasi ke pemerintah bahwasanya pemerintah harus memperketat jalur masuk relawan. Waktu itu saya advokasi ke BNPB, waktu itu masih bertemu dengan almarhum Pak Sutopo ya, kalau teman-teman kenal Pak Sutopo ini humas BNPB. Nah ini saya pernah berbincang diskusi dengan beliau gitu kan. Yang akhirnya beliau berpikiran ya udah kalau gitu kita stop saja flow internasional relawan gitu ya, dari negara-negara lain. Nah, oleh karena itu ketika tsunami Palu waktu itu BNPB benar-benar melarang relawan internasional. Bukannya kita sombong untuk tidak menerima bantuan, tapi kita menyadari bahwasanya kita belum bisa mengatur gitu ya. Dan kita nggak sanggup kalau misalkan warga kita menjadi korban lagi seperti yang di kondisi tsunami Aceh gitu ya. Nah, lalu ketika pandemi COVID-19 ini setahun saya berkarir, saya sekarang berkarir sebagai secara struktural saya berkarir sebagai staf manajer pendidikan di Fakultas Hukum UI. Lalu di luar itu saya juga memimpin suatu lembaga riset gitu ya. Ini baru juga saya inisiasi, namanya adalah Sentra Hukum dan Kebijakan Kesehatan Indonesia ya, Center for Health Law and Policy Indonesia. Ini baru muncul sekitar bulan Januari lalu, dan alhamdulillah ketika muncul langsung kita mendapat case besar gitu ya, mendapat fenomena besar yaitu pandemi COVID ini. Nah, sekarang juga saya lagi mengerjakan beberapa proyek juga dengan Kemenkes gitu ya, untuk alleviasi COVID ini. Maka dari itu juga saya nggak bisa balik gitu ke Surabaya, karena masih harus bertanggung jawab kerja di Fakultas Hukum dan juga penelitian dengan Kemenkes gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya memang menulis artikel mengenai pandemi COVID-19, apakah pemerintah Cina bisa digugat. Dan artikel ini sebenarnya saya tulis dalam bentuk saya mencoba untuk menyulut istilahnya perhatian negara gitu ya, bahwasanya negara Indonesia yang banyak disalahkan karena dianggap lalai atau dianggap lamban untuk menangani COVID ini, sebenarnya kesalahan pemerintah Indonesia itu tidak berada pada lambannya pemerintah gitu. Namun memang kesalahannya adalah berada pada pemerintah ini tidak menerima informasi yang jelas. Dan ini bukan terjadi di Indonesia saja, namun terjadi di seluruh dunia. Bayangkan kayak misalkan negara Amerika Serikat sekarang yang sekarang hampir 1 juta sendiri warganya terinfeksi COVID-19. Dengan sistem kesehatan yang canggih dan jauh lebih maju dari Indonesia, mereka sendiri kewalahan gitu. Berarti waktu itu kita simpulkan bahwa ini bukan suatu sistem kesehatan nasional yang bobrok, namun ini lebih ada suatu sistem kesehatan internasional yang mungkin ada yang salah gitu ya. Nah, waktu itu tanggal 25 April, waktu itu pertama kali gugatan dilayangkan oleh salah satu lawyer dari Florida ya. Lawyer US menggugat pemerintah Cina untuk bertanggung jawab terhadap penyebaran COVID-19 ini. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih hubungan pandemi COVID-19 antara hukum, politik, dan realita. Nah, mungkin ini menarik ya dalam PPT ini, yang mungkin PPT-nya singkat dan juga lebih banyak gambar-gambarnya, karena mungkin saya beranggapan akan lebih nyaman buat adik-adik sekalian untuk bisa memahami bagaimana persoalan rumit ini dalam waktu yang singkat begitu ya.
Nah, sebenarnya ada 3 permasalahan begitu ya. Yang pertama adalah permasalahan hukum, di mana hukum ini kan diciptakan untuk istilahnya mengatur interaksi dan sosialisasi manusia, antar manusia dan negara gitu ya. Nah, kalau kita dalam Islam, hukum ini sudah kita kenal sejak dulu gitu ya. Ada hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan kita dengan manusia atau hablum minanas gitu ya. Nah, kalau hukum yang ada di dunia sekarang yang dikenal adalah hukum antara manusia dan manusia, atau kalau dalam Islam kita hablum minanas gitu ya. Hukum yang mengatur hubungan manusia dan manusia, di mana norma-normanya adalah norma-norma yang dibuat oleh standar manusia, bukan norma-norma yang dibuat oleh standar Allah atau standar ketuhanan gitu ya. Nah, itu kalau kita bahas lebih lanjut nanti nggak selesai itu mengenai hukum. Nah, ini saya membatasi pembahasan hukum hingga di sana gitu ya, adalah norma antara manusia dan manusia. Nah, lalu unsur politik gimana ya? Politik ini tidak bisa dilepaskan dari hukum begitu. Mungkin teman-teman banyak yang sudah mendengar berita, membaca koran atau membaca media internet gitu ya. Banyak teman-teman mendengar atau membaca mengenai hukum ini kebanyakan digunakan sebagai alat politik. Gitu. Nah, memang secara ilmu hukum kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Kita memang mengakui bahwasanya politik ini merupakan salah satu alat dari hukum itu sendiri. Kita memandang itu sebagai alat gitu. Karena kenapa? Politik ini sebenarnya digunakan untuk menciptakan hukum melalui legislasi, menggunakan politik, dan juga hukum ini dijadikan platform untuk menjalankan kebijakan atau policy itu, di mana policy tersebut itu dibuat oleh politikus gitu. Lalu ketiga adalah realita, di mana realita ini merupakan pandangan umum masyarakat gitu ya. Pandangan umum masyarakat, dia mengharapkan hukum itu menciptakan suatu keadilan gitu kan. Nah, namun secara realita apakah benar-benar hukum itu kemudian menciptakan suatu keadilan atau suatu kebermanfaatan gitu. Nah, itu pertanyaan besar. Oleh karena itu kadang-kadang terjadi persinggungan dan juga terjadi friksi antara hukum yang diterapkan dengan realita hukum yang ada di masyarakat atau apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kalau dalam ilmu hukum ini kemudian adanya friksi ini menimbulkan adanya permasalahan hukum. Disinilah kemudian ahli hukum memulai riset dan pekerjaannya, gitu. Nah, ini mengenai latar belakang tersebarnya virus corona, gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya menyebutnya bukan virus COVID, karena COVID ini sebetulnya adalah nama penyakitnya, gitu ya. Nama penyakitnya bukan nama virusnya. Nama virusnya itu sendiri namanya SARS-CoV-2 atau SARS Coronavirus 2, itu nama virusnya. Kenapa namanya SARS? Karena mereka memang satu strain dengan virus SARS yang pernah ada muncul di Hong Kong tahun 2001. Gitu ya. Lalu namanya kenapa coronavirus? Karena mereka bentuknya bulat seperti corona. Corona itu artinya, kalau bahasa Spanyolnya, artinya adalah mahkota, gitu ya, crown. Lalu angka 2 di sana adalah strain nomor 2. Artinya ini adalah virus SARS-CoV nomor 2 adalah virus SARS-CoV baru. Gitu. Di mana penyebab COVID-19, dan ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, teman-teman, pada 17 November 2019. Nah, inilah yang menyebabkan namanya COVID-19. Nah, permasalahannya adalah, kalau teman-teman menyadari, ini sebenarnya sudah lama, gitu ya, sejak 17 November 2019. Nah, pertama kali COVID ini memang sudah tercium oleh media, gitu ya. Kalau teman-teman membuka arsip media tahun 2019 bulan November, ketika itu Indonesia sedang panas-panasnya mengenai Laut Natuna Selatan dengan Cina. Nah, waktu itu ada artikel yang saya baca dan juga ngetop di media sosial gitu ya, di Instagram, di Twitter, mengenai bahwasanya di Cina ditemukan suatu penyakit mirip ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas yang belum diketahui sebabnya. Nah, lalu di meme media sosial tersebut dibuat joke atau lawakan gitu ya, dengan digabungkan bahwasanya gini, wah ini akibat ini nih, Paranormal Indonesia ini melakukan santet nih kepada Cina gitu ya. Nah, itu saya masih ingat banget membaca artikel tersebut gitu ya. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda awal bahwasanya ada suatu penyakit baru yang belum teridentifikasi dan bahaya karena mereka menyebar dengan cepat. Namun Indonesia sendiri masih tidak aware tentang itu, apalagi dunia gitu kan. Karena memang
kita secara resmi belum menerima informasi dari pemerintah Cina mengenai keberadaan virus ini. Nah, lalu keberadaan virus SARS-CoV-2 pertama kali teridentifikasi dari seorang pasien pria berumur 55 tahun yang kemudian didiagnosa menderita ISPA yang disebabkan oleh infeksi virus SARS jenis baru. Nah, pertama kali dokter yang mengidentifikasi adalah dokter namanya Li Wenilan ya, yang pertama kali mengetahui mengenai keberadaan virus SARS jenis baru tersebut, kemudian mencoba mengingatkan beberapa koleganya dan mengkampanyekan informasi mengenai asal keberadaan virus tersebut yang disinyalir berasal dari pasar hewan Wuhan. Nah, namun ya karena mungkin pemerintah Cina ini takut ya terhadap informasi ini menyebar gitu ya. Ya kemudian pemerintah Cina ini melakukan pembungkaman informasi, termasuk pembungkaman informasi yang disebarkan oleh Dr. Li. Ya. Nah, kenapa bertindak seperti itu? Karena begini teman-teman, memang secara hukum itu suatu hal yang benar, secara moral pun itu suatu hal yang benar bagi seorang dokter untuk istilahnya menginformasikan apa yang dia temukan. Nah, namun terkadang hukum ini sendiri kadang-kadang di-override oleh penguasa setempat, gitu ya. Artinya, misalnya yang memegang atau penegak hukum setempat itu. Nah, dalam hal ini di pemerintah Cina yang pemegang hukum di Cina adalah pemerintah Cina, gitu ya. Di mana waktu itu sampai sekarang masih dikuasai oleh rezim komunis, gitu. Di mana ciri-ciri rezim komunis Cina ini adalah dia berusaha untuk menutupi semua kesalahannya dan juga supaya image negara Cina di internasional tersebut image-nya bagus-bagus aja gitu ya, tanpa ada suatu permasalahan yang berarti gitu. Nah, oleh karena itu Cina kemudian menutup semua informasi, membungkam semua informasi termasuk menangkap Dr. Li dan koleganya lalu menahannya. Hingga kemudian Dr. Li ini meninggal dunia karena terinfeksi virus COVID tadi atau SARS-CoV-2 tadi itu sendiri. Nah, aksi yang dilakukan oleh Dr. Li ini kemudian dianggap sebagai kunci utama pencegahan penyebaran wabah COVID pada fase-fase awal epidemi. Gitu. Nah, secara nasional memang kita tidak bisa mengintervensi hukum nasional suatu negara karena memang ketika misalkan teman-teman belajar PPKN, negara tersebut memiliki yang namanya kedaulatan atau sovereignty, di mana kedaulatan tersebut termasuk ke dalam hak negara untuk menentukan semua hukum dan juga kebijakan yang diberlakukan di suatu negara tanpa ada intervensi dari negara lain. Gitu. Artinya secara sederhana kita nggak boleh lah istilahnya negara ini ikut campur ke urusan rumah tangga orang lain atau rumah tangga negara lain begitu. Nah, namun terdapat satu instrumen hukum internasional, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan hukum internasional dan hukum nasional. Gitu ya. Nah, namun ini sebagai latar belakang, saya menjelaskan bahwasanya terdapat satu instrumen hukum internasional yang bernama International Health Regulation tahun 2005. Nah, International Health Regulation 2005 ini sebenarnya berakar pada regulasi internasional kesehatan tahun 1947. Bayangin udah lama. Gitu ya. Nah, ini diciptakan pertama kali oleh beberapa negara Eropa untuk mengendalikan dan juga mencegah tersebarnya wabah. Gitu ya. Memang selama sejarah dunia ini sempat terjadi beberapa wabah yang mengerikan. Gitu ya. Salah satunya adalah wabah pes ya tahun 1800. Ini bukan pes mainan gitu ya, ini pes penyakit virus gitu ya. Virus yang disebabkan oleh tikus dulu ya. Karena dulu belum ada antibiotik, pes ini bisa mematikan sampai korbannya dulu sampai miliaran gitu ya. Sampai miliaran manusia itu tahun 1800. Lalu wabah mematikan berikutnya terjadi tahun 1918 ketika Perang Dunia I usai, yaitu wabah flu. Kita mengenal sebagai namanya Spanish flu. Nah, Spanish flu ini menjadi wabah modern. Spanish flu ini mungkin hampir mirip penyebaran dengan corona karena memang cara penyebarannya sama gitu. Hanya mungkin dia parah karena tidak ada pencegahan sama sekali. Nah, lalu ketika wabah Spanish flu ini usai, kemudian negara-negara di dunia rapat dan juga menyepakati hal yang sama. Oh, bahwasanya kita butuh nih satu platform koordinasi antar negara. Kalau misalkan ada warga negaramu yang sakit, dan itu sakitnya kayaknya berbahaya nih, kayaknya bisa menyebar. Kamu wajib nih menginformasikan kepada seluruh negara untuk kemudian kita mempersiapkan untuk mencegah virus tersebut untuk menyebar. Gitu. Artinya kita saling menjagalah dalam hal ini.
prinsip umum dari hukum internasional adalah hukum internasional tersebut tidak bisa menerapkan suatu norma atau hukum yang memaksa. Ini bukan suatu seperti hal hukum pidana gitu ya. Ketika misalkan kita mencuri gitu, lalu bisa dihukum, enggak. Kalau misalkan hukum internasional ini semua penegakan norma hukumnya itu didasarkan pada willingness atau kemauan dari negara-negara itu sendiri. Jadi sepertinya ini seperti suatu perjanjian antar pribadi gitu ya, di mana dilandasi oleh asas saling percaya, saling memahami, dan saling mengetahui gitu ya. Artinya in common sense, saling mempercayai. Nah, waktu itu disepakati International Health Regulation tahun 2005, ini sebuah perjanjian yang paling baru. Dia di-update tahun 2005 setelah melihat mempelajari kondisi virus SARS tahun 2001 ya, di mana dipikirkan bahwasanya oke, baik, tahun 2001 ketika terjadi virus SARS ini negara terlalu lebay dalam istilahnya membuat kebijakan untuk pencegahan virus SARS. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar atau membaca pencegahan virus SARS tahun 2001, virus SARS itu muncul sekitar bulan Desember tahun 2000 di Hong Kong. Beberapa minggu kemudian, ketika virus SARS ini diumumkan sangat contagious atau sangat menular, kemudian seluruh dunia itu langsung menutup bandara, menutup jalur perdagangan gitu ya. Saya waktu itu masih ingat tahun 2001, saya masih kecil gitu ya. Waktu ke airport naik pesawat waktu itu dari Jakarta ke Surabaya gitu ya. Waktu itu benar-benar di screening, gitu ya. Benar-benar di screening, dicek suhunya, lalu benar-benar dicek riwayat kesehatan dan sebagainya gitu. Sampai kemudian sempat beberapa minggu ditutup, tidak ada penerbangan. Gitu ya. Nah, hal ini memang diperuntukkan untuk kemudian mencegah persebaran wabah penyakit gitu. Di mana persebaran wabah penyakit ini bisa menjadi bahaya di dunia modern ini karena kita saling interconnected gitu. Nah, namun kebijakan ini dinilai terlalu harsh, terlalu keras gitu ya, sehingga beberapa negara kemudian protes. Nah, ini sebenarnya negara termasuk Cina gitu. Karena pada saat awal persebaran virus SARS tahun 2001 ini, Cina mengalami penurunan ekonomi karena benar-benar tidak ada negara yang mau berdagang dengan dia, dan juga benar-benar tidak ada orang yang bisa keluar masuk dari Cina gitu ya. Nah, kemudian diciptakanlah IHR 2005. Intinya di International Health Regulation 2005, negara tetap bisa menerapkan upaya seperti misalkan menutup pelabuhan, menutup airport, menutup jalur perpindahan orang, namun harus dibatasi dengan minimum possibility of economic impact gitu ya. Artinya secara minimum ini tidak atau hanya mempengaruhi ekonomi secara minimum. Caranya bagaimana adalah caranya dengan screening sangat minimum dan juga dengan cara strict regulation, di mana negara hanya bisa menerapkan pembatasan ketat ketika WHO merekomendasikannya dengan melalui adanya bukti-bukti saintifik. Gitu. Nah, oleh karena itu dibentuklah IHR 2005. Nah, namun ketika terjadinya virus corona ini, kemudian mungkin pemerintah Cina ini dia trauma terhadap apa yang terjadi di tahun 2001 gitu. Nah, traumanya ini mungkin langsung men-trigger bahwasanya rezim komunis Cina ini untuk menyelamatkan kondisi ekonomi dan juga sosial dari masyarakat Cina dengan cara ya udah ini kalau gitu kita tutupi gitu kan. Tidak usah diinformasikan, nanti negara lain lebay menutup hubungan dagang dengan kita. Kita bisa rugi besar gitu ya. Bisa nggak cuan gitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina ini kemudian menimbulkan suatu hal yang kesalahan besar, ternyata memang sudah menyebar virusnya gitu, tanpa kita antisipasi. Nah, hingga bulan Februari tahun 2020 ini semua airport, semua perpindahan barang dari Cina dan ke Cina itu masih terbuka lebar gitu ya, masih terbuka lebar. Nah, dari sana virus ini mulai menyebar pertama kali ke Filipina, kemudian ke Singapura, ke Malaysia, dan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Amerika dan Eropa, begitu. Di mana penyebaran ini tidak terdeteksi oleh radar negara-negara lain, begitu ya.
Dan juga pertama kali negara lain itu cukup tenang karena informasi yang disebarkan oleh Cina bahwasanya virus ini hanya menular dari hewan ke manusia. Artinya ketika virus SARS-CoV ini atau COVID ini menular dari ketika orang mengkonsumsi daging kelelawar atau daging binatang buas gitu ya. Nah, ini membuat semua negara tenang. Oh, tenang aja gitu. Berarti aman gitu. Termasuk Indonesia, pertama kali policy yang dilakukan oleh Indonesia pada bulan Januari akhir Januari ya, sekitar tanggal 23 Januari 2020 adalah Indonesia menutup perdagangan makanan dengan Cina atau perdagangan hewan dengan Cina gitu ya. Karena memang waktu itu Mendagri dan juga Kemenkes percaya terhadap apa yang informasi diberikan Cina bahwasanya COVID ini hanya menyebar dari hewan ke manusia. Nah, namun pada kenyataannya sejak November ini sudah terjadi penularan dari manusia ke manusia dengan cara mudah, gitu ya. Sangat mudah. Nah, tapi ini tidak disadari dan juga tidak disampaikan kepada dunia. Nah, pertama kali penularan dari manusia ke manusia ini pertama kali dikonfirm di Filipina ketika pasien COVID pertama kali di Filipina kemudian menulari keluarganya. Nah, dari sana kemudian Filipina melapor ke WHO gitu ya. Lalu WHO memproses dan WHO mengkonfirmasi sumber saintifik bahwasanya telah terjadi penularan dari manusia ke manusia. Gitu. Nah, malah ini sebenarnya bukan dari Cina tapi dari Filipina begitu. Maka dari itu per Februari kemudian WHO mendeklarasikan keadaan darurat virus corona dan bahaya gitu ya. Keadaan bahaya namanya kita kalau dalam hukum kesehatan internasional kita menyebutnya PHEIC gitu ya. Public Health Emergency. Nah, itu istilah yang kita pakai gitu. Di mana ketika public health emergency ini semua negara udah wajib istilahnya memonitor pesan yang dilakukan yang dikeluarkan oleh WHO gitu ya. Kalau WHO bilang sudah stop perdagangan, stop traffic, nah kita harus patuh gitu ya. Harus patuh dari sana. Nah, namun sampai Februari ini, nah ternyata WHO ini juga tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakan gitu karena di belakangan hari kemudian ada indikasi bahwasanya WHO ini kong kali kong gitu ya kerjasama dengan pemerintah Cina untuk kemudian meredam informasi kebenaran dari COVID-19 ini gitu. Nah, inilah yang kemudian masih dalam hal pengusutan sekarang gitu. Nah, kemudian kebijakan pemerintah rezim komunis Cina ini yang sudah terbukti berusaha membungkam arus informasi ini kemudian menuai protes dan kemarahan besar dari seluruh negara di dunia, termasuk juga Amerika Serikat, Italia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan juga Singapura. Nah, Indonesia masih belum tertarik untuk menggugat Cina gitu ya, karena memang kemarin artikel ini sempat saya sampaikan ke Dijen hubungan internasional di Kemenlu gitu ya, Dijen perjanjian juga, namun mereka masih belum tertarik untuk menggugat Cina karena memang kalau kita gugat Cina kemungkinan besar ya antara lain ini tidak efektif karena kita tidak memiliki bargaining power gitu. Nanti saya akan jelaskan gitu ya. Nah, kemungkinan juga kalau misalkan gugatan ini gagal gitu ya, Cina akan melakukan balas dendam gitu ya dengan upaya melalui jalur politik, kayak misalkan embargo perdagangan, embargo finansial, dan lain-lain. Sedangkan Indonesia secara ekonomi dan secara finansial masih sangat tergantung dengan pemerintah Cina. Gitu ya. Survei yang kita lakukan, kalau misalkan GDP Cina itu turun 1%, itu Indonesia GDP-nya terpengaruh 0,015%. Segitu pengaruhnya gitu ya. Bahwasanya ini menggambarkan seberapa kita dependen dengan ekonomi Cina. Karena memang dari semua aspek, termasuk sekarang Indonesia sedang melakukan pembangunan besar-besaran ya, airport, lalu jalan tol, lalu kemudian infrastruktur kota gitu ya. Ini semua dibiayai oleh pemerintah Cina. Oleh karena itu, ketika kita melayangkan suatu hal yang istilahnya dapat menyakiti pemerintah Cina, kemungkinan kita akan balas dendam dengan cara dengan cara di-cut gitu ya. Nah, ini suatu hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, lagi-lagi kalau dari sini kita bicara, ini penting ya, benar kata Pak Soekarno bahwasanya kita harus berdikari gitu ya. Artinya jangan tergantung dengan orang lain gitu ya. Karena kalau misalnya kita tergantung dengan orang lain nanti salah,
kita nggak bisa menuntut seenaknya gitu. Ya memang dia salah secara hukum, namun secara politik dia bisa melakukan tindakan balasan dengan cara ya udah meng-cut gitu. Nah, ini sekilas mengenai bagaimana virus corona tersebar gitu ya. Yang kemudian menjadikan virus corona ini berbahaya karena memang dia memiliki rate penyebaran sebesar 2,3. Gitu ya. Artinya setiap satu orang terkena virus corona, dia akan menginfeksi 2,3 orang lainnya. Gitu ya. Dan penyebaran ini cukup mudah, bukan dari darah, bukan dari cairan, namun dari udara gitu ya, droplets. Sebenarnya dari cairan juga, tapi cairan yang istilahnya menyebar ke udara, droplets gitu ya. Di mana penyebaran secara airborne ini menjadikan virus corona sangat-sangat berbahaya gitu. Penyebarannya adalah dari orang ke orang dan sangat cepat gitu. Nah, sebenarnya apa yang kemudian memperparah penyebaran tersebut gitu ya? Karena sebenarnya ini tidak bisa kita pungkiri kehidupan dunia modern sekarang yang saling terkoneksi gitu ya. Dari mulai rute penerbangan, rute perdagangan yang saling terkoneksi ini kemudian menimbulkan multiplier effect atau memperparah keadaan wabah gitu ya. Jadi ini mempermudah penyebaran wabah. Nah, hal ini kemudian yang mendasari IHR 2005 atau International Health Regulation tersebut untuk memberikan policy untuk menutup jalur perdagangan dan juga menutup jalur perpindahan orang. Karena memang penyebar virus ini sebenarnya bukan virus itu sendiri, tapi adalah orang. Dan orang ini ditambah lagi dengan faktor-faktor, misalkan faktor interkoneksi dan juga faktor globalisasi begitu ya. Kalau misalkan bisa teman-teman bayangkan, kita sendiri mungkin sekarang dari Surabaya bisa langsung terbang direct ke manapun di dunia gitu ya, tanpa istilahnya harus transit yang berarti. Kalau dulu misalkan kita mau ke Cina harus transit ke Jakarta gitu ya, atau dari Jakarta ke Singapura dulu baru bisa ke Cina. Sekarang dari Surabaya aja langsung bisa ke Wuhan gitu misalkan, atau misalkan langsung bisa ke Xiamen, langsung ke kota-kota kecil di Cina gitu. Nah, hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan penyebaran virus ini menjadi begitu cepat. Dalam kurun waktu 2 bulan tanpa ada pencegahan yang berarti, virus corona ini sudah menyebar di hampir seluruh negara di dunia begitu. Nah, ini kondisi penyebaran per 20 Februari 2020. Jadi per 20 Februari 2020 ini pertama kali WHO mengumumkan keadaan darurat. Tapi sudah terlambat gitu ya, karena sudah menyebar di seluruh dunia. Gitu. Dan ini sudah sulit lagi untuk di-trace, sulit lagi untuk dikendalikan, dan juga sulit lagi untuk kemudian di-contain. Nah, ini mengenai upaya pencegahan penyebaran wabah internasional di dalam IHR gitu ya. Di dalam International Health Regulation 2005 merupakan suatu instrumen hukum, tadi sudah kita bahas. Lalu kesepakatan internasional ini bertujuan untuk mencegah penyebaran wabah secara global melalui pertama adalah pelaporan mengenai kejadian wabah, yang kedua adalah pemantauan, yang selanjutnya adalah pembatasan berpergian dan perdagangan internasional. Ini merupakan cara pembatasannya, tapi secara pasif ya, yang secara aktif yang berlaku setiap saat yaitu mekanisme pelaporan dan juga pemantauan. Nah, fungsi lain dari IHR 2005 ini adalah untuk mengkoordinasikan negara-negara dalam upaya pencegahan pandemi global, di mana setiap negara ini harus sama-sama sharing informasi lah. Gitu. Ya, istilahnya sharing informasi ini berguna bahwasannya kita mengetahui sebenarnya seberapa bahaya sih virus corona tersebut atau virus SARS-CoV tersebut. Nah, ini mekanisme pengawasan dan pelaporan wabah. Nah, ini kalau misalkan teman-teman perhatikan di bagian ini ada di aneks kedua ya. Aneks kedua ini lampiran kedua dari IHR gitu ya. Jadi, ketika suatu event atau suatu kejadian teridentifikasi oleh national surveillance atau survei nasional, kejadian ada 3 bentuk. Kejadian pertama adalah kejadian virus yang pertama smallpox. Lalu polymyelitis polyvirus, human influenza, dan severe acute respiratory syndrome atau SARS. Ini adalah keempat virus yang diperhatikan sangat berbahaya bagi dunia. Oleh karena itu, ketika ada kejadian salah satu dari keempat virus ini terjadi pada satu orang saja di negara gitu ya, pemerintah wajib melaporkan kepada WHO, langsung dilaporkan. Tanpa kita menimbang apakah ini bahaya atau tidak gitu. Langsung kita laporkan. Nggak ada kompromi gitu ya.
Atau kedua, ada event of potential international public health concern, including those of unknown cause, of source, and those involving other events. Nah, ini ketika misalkan ada suatu penyakit baru yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, ini ada beberapa unsur penilaian. Apakah ini membahayakan kepada public health? Jika iya, apakah ini biasa atau tidak biasa? Jika tidak biasa, ini langsung dilaporkan. Dan ini mekanisme berikutnya seperti itu. Gitu. Nah, lalu juga ada keadaan beberapa penyakit yang didaftar di sini, yang di sebelah kanan ada 6 penyakit termasuk kolera, terus habis itu pneumonia, yellow fever, dan juga seperti Ebola dan lain-lain. Nah, ini ketika ditemukan, ini harus diidentifikasi dulu apakah ada public health impact gitu. Karena mungkin yang ada di sini ini virusnya tidak begitu menyebar bahaya gitu. Karena misalnya kayak kolera, lalu Ebola ini menyebar tidak melalui udara namun melalui cairan gitu. Di mana ini kadang ketika terjadi penyebarannya lambat gitu atau penyebaran wabahnya lambat. Oleh karena itu perlu dilakukan apakah negara bisa mengontrol. Kalau udah bisa mengkontrol, tidak perlu menotifikasi dunia internasional gitu. Perbedaan dengan ini, kalau misalkan SARS ini sudah masuk ya, ini sudah dianggap bahwasanya ketika terjadi satu case SARS itu negara tidak bisa akan mengontrol. Inilah keajaiban dan juga mungkin ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya mengenai virus. Kalau misalkan virus itu udah dilepas gitu ya, nggak ada yang bisa menghentikannya di dunia ini. Gitu ya. Meskipun negara secanggih apapun, seketat apapun, meskipun misalkan sudah di lockdown, sudah dibatasin, tetap aja virus ini bisa mungkin masuk. Nah, ini kita tidak bisa menghentikan. Oleh karena itu, ketika satu saja terdeteksi, sudah langsung ini udah bahaya, udah lampu merah ini ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Cina gitu ya, ketika udah terjadi adanya indikasi adanya SARS nih, SARS jenis baru atau SARS-CoV-2 ini. Nah, dia masih berlaga sombong gitu ya. Wah, ini bisa saya kendalikan gitu ya. Dan juga dia bukan hanya sombong tapi mementingkan diri sendiri. Nah, ini kalau misalkan saya umumkan ke dunia internasional, nanti saya yang rugi gitu ya. Artinya dia egois gitu ya. Dan dia egois istilahnya ya sudah ini pokoknya kepentingan negara harus diutamakan daripada kepentingan kemanusiaan. Kalau ini kan tujuan dari adanya peraturan ini adalah kepentingan kemanusiaan. Nah, oleh dari itu terjadilah wabah corona, pandemi corona yang sangat parah ini. Nah, kalau misalkan bagaimana ketika misalkan pemerintah Cina melakukan pelaporan sejak awal ini ya, lalu melapor, mungkin pandemi COVID nggak akan separah ini. Mungkin COVID hanya akan terjadi di daratan Cina. Nggak sampai istilahnya menyebar di seluruh dunia. Karena memang seluruh dunia sudah menerapkan screening. Begitu. Nah, ini sekilas mengenai hukum internasional dan hukum nasional. Gitu ya. Ini saya prefer... Mas Daru mungkin ya. Dipersingkat orang nanti ada tanya-jawab. Ya, baik. Ini slide terakhir ya, Sat. Ya. Oke, ya. Ya, ini memang sengaja saya tidak buat lengkap gitu ya, karena memang untuk men-trigger curiosity dan juga berpikir kritis dari teman-teman gitu ya. Nah, ini secara dasar ya mengenai hukum internasional dan nasional. Nah, ini saya buat penjelasan yang paling sederhana, di mana penjelasan ini saya sering paparkan. Cara ini sering saya paparkan ketika mengajar hukum internasional maupun mengisi seminar mengenai hukum internasional gitu ya, kepada awam. Nah, mungkin teman-teman belum begitu mengenai apa itu hukum internasional gitu ya. Yang mungkin teman-teman kenali adalah hukum seperti biasanya gitu. Misalkan hukum pidana, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran tindak pidana dan lain-lain gitu ya. Dan namun gini, sekarang perbedaan hukum nasional dan internasional itu sebenarnya sangat cukup mudah untuk membedakannya gitu. Ibaratnya gini, kalau hukum nasional itu sekarang ibaratnya gini, kita berada dalam suatu rumah sama-sama. Ada anggota keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak gitu ya. Mungkin ayahnya presiden, lalu ibunya ini adalah legislatif gitu. Nah, lalu anak-anak ini adalah masyarakat gitu. Nah, dalam satu rumah ini pasti kita memiliki namanya peraturan keluarga gitu ya. Dan juga ketika misalkan dalam satu rumah peraturan keluarga ini tidak ditaati, misalkan ketika ibu menyuruh kita membersihkan rumah, membantu cuci piring atau membantu mengantar ke pasar gitu ya, tidak dituruti. Nah, ini berarti ada
kepala keluarga yang berhak kemudian menegakkan hukum ini dengan cara istilahnya mengingatkan atau mungkin menghukum anak-anaknya gitu ya. Nah, inilah bentuk dari hukum nasional gitu ya. Di mana hukum nasional ini ibaratnya satu negara ini adalah suatu rumah, lalu ini kita ibaratkan negara ini sebagai rumah tangga gitu ya. Ada hukum tersendiri, yang hukum tersendiri itu hukum nasional ini kemudian bisa ditegakkan gitu ya. Ditegakkan melalui pemerintah atau melalui ayah gitu ya. Melalui bapak gitu ya. Peran bapak menegakkan hukum kepada anak-anak dan anggota keluarganya. Nah, inilah hukum nasional. Namun hukum internasional ini diibaratkan hukum antar rukun tetangga gitu ya, hukum antar rumah-rumah gitu ya. Kalau misalkan kita ibaratkan dengan ilustrasi seperti ini, maka setiap negara adalah suatu rumah tangga tersendiri, di mana mereka tergabung dalam suatu misalkan rukun tetangga. Ada misalkan 5 rumah. Kalau di hukum internasional kita punya lebih dari 190 negara lebih gitu ya. Nah, artinya antar rumah ini tidak dapat diterapkan suatu hukum yang kemudian bersifat memaksa atau menjaring tiap-tiap anggota keluarga di rumah. Tidak seperti itu. Karena kenapa? Karena kedudukan tiap kepala keluarga di rumah adalah sepadan, sejajar. Mereka tidak ada yang saling superior, mereka tidak ada hubungan secara vertikal, mereka hubungannya horizontal gitu. Nah, begitu juga dengan hukum internasional. Antar negara, antar kepala negara, antar masyarakat negara, mereka tidak ada yang saling superior. Gitu. Nggak ada negara yang lebih superior daripada negara lainnya. Begitu. Oleh karena itu, negara lain tidak bisa mengintervensi negara lain pula. Begitu. Itu adalah konsep hukum internasional. Maka dari itu, bagaimana hukum kemudian mengatur rukun tetangga ini, gitu. Atau misalkan rukun negara ini. Nah, hukum mengatur rukun negara atau rukun tetangga ini dengan cara melalui perjanjian gitu ya. Misalkan kalau dalam RT kita mesti ada namanya perjanjian atau kesepakatan RT. Misalkan kesepakatan RT untuk menyelenggarakan acara 17 Agustus. Nah, rumah A mungkin ditugaskan untuk menyiapkan perlombaan, rumah B dipersiapkan ditugaskan untuk mempersiapkan makanan gitu misalkan. Nah, hal ini seperti ini terjadi juga di hukum internasional. Ketika suatu kesepakatan internasional yang kemudian menjadi hukum internasional yang disepakati oleh negara-negara, kemudian masing-masing negara ini memiliki hak dan kewajiban. Di mana hak dan kewajiban ini juga berlaku nggak hanya kepada kepala keluarga, namun juga harus diterjemahkan atau dalam bahasa hukumnya diratifikasi ke dalam peraturan rumah tangga gitu ya. Contoh ketika misalkan rumah A ditugaskan untuk menyediakan makanan 17 Agustus gitu. Nah, ayah kemudian akan misalkan menyuruh istrinya memasak, anaknya untuk berbelanja, lalu anak perempuannya untuk membantu ibunya memasak, begitu. Nah, hal inilah yang terjadi juga di hukum internasional. Ketika misalkan kita kembalikan ke IHR 2005, gitu ya, International Health Regulation 2005, nah itu tiap-tiap rumah ini atau rukun warga atau rukun negara ini sepakat untuk supaya tidak tersebar wabah antara kita, gitu. Kita harus saling melapor, kita harus istilahnya saling menjaga, gitu ya. Saling melindungi diri sendiri dan melindungi rumah yang lainnya. Gitu ya. Dengan cara, oke, kita sepakat. Ini yang kita sepakati bersama, lalu dengan cara seperti apa, nanti ketika negara meratifikasi IHR, termasuk Indonesia dan Cina sudah meratifikasi International Health Regulation, kemudian International Health Regulation itu diterapkan dalam bentuk hukum nasional. International Health Regulation 2005 di Indonesia sudah diterapkan melalui Undang-Undang Kekarantinaan, walaupun penerapannya belum 100%. Gitu ya. Nah, penerapannya ini dalam bentuk pembagian wewenang dan tugas kepada masing-masing fungsi pemerintahan, termasuk juga kesehatan dan juga masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, itu mungkin seperti itulah gitu kan. Ilustrasinya. Nah, dalam kondisi COVID ini ketika satu rumah ini rumahnya Cina ini ya, dia sudah menyepakati kesepakatan internasional atau kesepakatan antar negara tadi, tapi kemudian anaknya sakit gitu ya. Anaknya sakit ini tapi bapaknya menutupi kalau anaknya sakit. Anaknya tetap boleh main sama keluarga, sama keluarganya, sama tetangganya gitu ya. Akhirnya menularkan ke tetangga-tetangga yang lainnya. Nah, hal ini berarti yang bertanggung jawab adalah ayahnya gitu. Bapaknya yang sebagai kepala rumah tangga itu dalam negara adalah pemerintah Cina yang harus bertanggung jawab karena lalai dalam istilahnya melaksanakan kewajiban
sebagai kepala rumah tangga dalam menyepakati perjanjian ini, dan juga lalai hingga negara-negara lain atau rumah-rumah lain ini terkena dampak karena anaknya yang sakit. Gitu. Nah, seperti itulah kira-kira ilustrasi dari apa yang terjadi dari penyebaran COVID ini. Maka dari itu antara hukum, politik, dan realita ini bisa saling bersinggungan. Terkadang memang secara kesimpulannya hukum itu menerapkan satu standar norma. Namun politik ini berfungsi untuk menentukan apakah standar norma ini layak mereka laksanakan atau mungkin mereka ingkari gitu kan. Nah, namun secara realita, secara masyarakat, kadang masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dengan politik gitu ya. Kadang masyarakat ini lebih condong untuk istilahnya meminta suatu hasil atau istilahnya suatu outcome yang dicerminkan melalui norma-norma yang dimasukkan ke dalam hukum tadi gitu. Jadi begitu. Ya, mungkin sekian. Sekarang mungkin kita buka sesi tanya jawab aja biar istilahnya lebih menarik gitu ya. Ya, Baik, terima kasih Mas Dimas. Saya berikan ke moderator dulu. Karena kan memang ini tinggal sekitar 10 menit ya. Karena jam 10 nanti pindah di kelas 11. Jadi intinya bagaimana kemudian keilmuan dari Mas Dimas ini disampaikan untuk kemudian kita bisa belajar tentang keilmuan. Enggak, bisa saya kembalikan dulu ke moderator. Mas siapa tadi? Ya, silakan. Berarti ini nggak ada sesi tanya jawab ya, Ustaz? Ada. Diberi mungkin masih ada. Mungkin karena terbatas mungkin 2 jam mungkin karena harus nanti berganti dengan kelas 11. Oh iya. Oke, terima kasih atas sharingnya Mas Jarod. Sekarang bagi yang ingin atau ada unek-unek yang ingin ditanyakan lah tentang penjelasan dari Mas Jarod tadi, monggo silakan teman-teman. Bebas mau tanya apa aja. Rafif ini. Mas Oke. Rafif. Silakan. Nah, oke. Mas, permisi Mas. Saya ingin nanya sedikit sebenarnya tentang apa ya, Mas kan pasti udah berpengalaman ya, jelas berpengalaman tentang hukum internasional toh Mas. Nah, cara belajarnya yang paling efektif itu gimana? Soalnya saya tuh juga tertarik, tapi saya tuh kan di kelas IPA, jadi waktu belajarnya untuk hukum internasional nggak banyak Mas. Ya. Ini kita tabung dulu atau bagaimana, Ustaz? Mungkin ada yang lain sekalian, dua pertanyaan. Ya. Ada lagi yang tanya mungkin? Ini ada Ustaz, perwakilan dari saya minta tolong ke saya. Oh ya, enggak apa. Chat ini Ustaz. Enggak apa-apa. Mas Jarod, permisi ya Ustaz. Permisi Mas Jarod, ini ada yang tanya tips belajar research-nya MUN yang legal apa Mas? Oh begitu. Ya, baik. Silakan. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya Rafif, sama tadi satu lagi siapa yang tanya? Yang tanya nggak mau disebutkan namanya katanya. Oke, Anonim aja baik. Mas. Anonim aja gitu ya. Ya. Oke, tadi buat Rafif ya. Jadi begini, Rafif, kalau misalkan tertarik dengan hukum internasional, namun Rafif jurusan IPA, nggak ada salahnya gitu ya. Karena memang mungkin ilmu IPA juga berguna gitu dalam hukum internasional gitu. Ketika nanti mungkin, jadi gini, untuk belajar hukum internasional itu sebenarnya tidak perlu suatu degree hukum gitu ya. Karena memang ilmu hukum itu bisa dipelajari secara autodidak atau secara berjalan. Gitu. Karena juga kita memiliki banyak diplomat yang istilahnya juga bukan diplomat dan internasional. Beda ya, kalau international lawyer ya harus hukum ya. Tapi kalau misalkan diplomat nggak mesti anak hukum. Ya. Nah lalu begini caranya, Rafif. Untuk mengetahui hukum internasional, intinya Rafif harus mengetahui dulu istilahnya prinsip-prinsip hukum internasional. Gitu. Di mana prinsip ini adalah sebagai dasar fondasi lah. Artinya adalah dasar ilmu. Kalau misalkan kita dalam eksak, prinsip ini adalah rumus lah atau hukum. Kayak misalkan kalau dalam trigonometri ya hukum sin kostan gitu-gitu. Nah, itu kan mesti harus diketahui. Nah, itu hukum internasional punya prinsip. Dan salah satu prinsipnya adalah prinsip sovereignty tadi yang saya ceritakan tadi adalah prinsip sovereignty. Iya. Nah, itulah salah satu prinsip. Iya. Nah, itu masih banyak lagi prinsip-prinsipnya. Kalau misalkan di list semua ada sekitar 30 prinsip dari hukum internasional tersebut.
Itu kalau tertarik bisa baca-baca, sekarang googling aja. Nah gini, caranya gini biar menarik, jangan langsung baca buku yang advance gitu ya. Nanti bikin pusing karena dengan bahasa hukum yang sangat tinggi gitu ya. Cukup browsing-browsing aja, lihat di YouTube atau lihat Wikipedia gitu ya. Paling tidak sudah mengetahui dasar atau maksud artinya ini seperti apa begitu. Itu yang pertama. Oke. Ya. Yang kedua juga selalu update mengenai internasional news gitu ya, atau misalkan keadaan-keadaan internasional yang lain gitu. Di mana ketika nanti sudah update, nanti coba Rafif bisa analisis gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia internasional gitu. Oh, oke. Ya, itu seperti itu. Itu tips saya mungkin untuk belajar hukum internasional gitu. Karena memang hukum internasional ini banyak orang bilang ini sulit gitu. Karena memang hukum internasional itu ada orang yang bilang ini bukan hukum karena memang nggak bisa ditegakkan gitu ya tanpa adanya kesepakatan dari dua belah pihak. Gitu. Nah, terus tadi kemudian tadi pertanyaan mengenai MUN gitu ya dalam legal. Nah memang gini, ini kalau misalkan tips mengenai MUN ini mungkin lain kali kita bisa bisa kita buat suatu sesi tersendiri mengenai MUN ini ya. Saya bisa sharing ilmu mengenai MUN. Kalau mungkin di Alikmas apakah sudah ada MUN atau belum? Sudah Mas. Tapi bukan kita yang ngajarin tapi banyak yang ikut lah. Saya termasuk Mas. Oh gitu. Oke, good. Jadi gini, tips and tricks kalau misalkan cara belajar legal di MUN ya awalnya gini. Ya kita paling nggak harus mengetahui prinsip mengenai hukum internasional gitu. Kalau misalkan kita belum mengetahui prinsip hukum internasional ya kita istilahnya tidak bisa menjawab dan juga tidak bisa memahami unsur-unsur atau isu-isu legal yang terjadi di PBB atau internasional gitu ya. Nah kalau MUNC ini sebenarnya suatu platform yang cukup menarik untuk belajar ya karena memang dengan MUN itu kita bisa belajar hal baru, itu yang paling penting gitu. Yang tadinya kita IPA terus kita misalkan masuk ke legal committee kita bisa belajar hukum. Kita masuk ke Human Rights Committee, kita belajar mengenai human rights. Kita masuk kepada misalkan komite UNSC gitu ya, Security Committee, kita bisa belajar mengenai politik pertahanan dan sebagainya. Namun memang MUN ini sebenarnya didasarkan oleh suatu intinya adalah hukum internasional gitu, di mana semua interaksi MUN itu adalah interaksi hukum, di mana itu pekerjaan diplomat adalah sebenarnya pekerjaan hukum gitu ya, dari mulai meyakinkan orang lain sampai melakukan drafting artikel hingga juga berdiplomasi atau bernegosiasi, itu semua menggunakan skill hukum begitu ya. Baik, luar biasa penjelasan dan sebenarnya kan ini waktunya kalau bisa panjang, cuman karena terbatasan waktu Mas Dimas. Mungkin kalau ada kesempatan kembali untuk anak-anak yang mungkin berminat di jurusan hukum dan seterusnya, termasuk kegiatan MUN. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi, bisa di sekolah waktu Mas Dimas pulang ke Surabaya mungkin. Iya. Kira-kira saya nanti Juni saat ke Surabaya tanggal 2 Juni. Iya. Nanti kontak-kontak aja ya, barangkali nanti Mas Rafif sama teman-teman MUN pengen sharing, nanti lewat Ustaz saya sampaikan. Itu Mas Rafif. Iya. Ya. Siap Ustaz. Oke. Mas Tafian silakan ditutup untuk doanya mungkin. Oh, enggak Ustaz. Oke. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Alangkah baiknya sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa yang akan dibawakan oleh Saudara Calvin Aksajan Review dari kelas 10 MIPA 1. Untuk Saudara Calvin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Gavin akan memimpin doa sekalian. Semoga wabah corona ini segera menghilang dan juga seperti Mas Jarod tadi bilang, semoga yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata' wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu
أعوذ بك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم سلمنا والمسلمين وقنا إياهما من شر ما مصائب الدنيا والدين ومن الفرق والخشب والقرف والخرق والشريق اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والقهط والطاعون والشدائد وشر الأعداء والحاسدين والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini telah berakhir. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Besok Ustaz Nugroho nitip anak-anak yang kelas 10 insya Allah jam 8.15. Insya Allah besok sama Mas Zaim yang sekarang kuliah di Prancis, Ramadan di negeri Prancis insya Allah. Untuk yang Kamis mungkin akan ganti yang jam 10 siang karena split waktu dengan kelas 11. Untuk besok tetap jam 8.15 insya Allah. Nitip untuk petugas-petugasnya, MC, kemudian yang tilawah dan doa bisa disiapkan Mas Ustaz Nugroho mungkin sama teman-teman yang lain. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Ini nanti proses recordingnya. Insya Allah Mas Dimas ketemu lagi nggak apa ya? Oh, saya senang. Di kelas 11. Iya. Nah, insya Allah. Nanti banyak sharing aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akhiri dulu ya untuk recordingnya.